Oh, oke. Yang mengatur terkait dengan prosedur pemungutan pajak. Sementara Undang-Undang Pajak Material itu yang mengatur terkait dengan subjek, objek, dan tarif. Jadi kalau aku bagi, ini ada formal sama ada material. Kalau yang formal ini fokusnya pada prosedur pemungutan pajak dan pemenuhan kewajiban pajak, sementara kalau yang material ini fokusnya pada subjek, objek, dan tarif. Atau bukan tarif sih, sorry. Karena pakai bahasa Inggris. Dan rate. Jadi fokusnya pada objek, subjek, dan tarif. Demikian juga dengan Singapura kan. Singapura juga punya aturannya, dia juga punya undang-undang formalnya dan punya undang-undang materialnya. Misalnya, contoh di Indonesia. Di Indonesia, siapa sih subjek pajaknya? Diaturnya di pasal berapa, teman-teman, subjek pajak Indonesia? Masih ingat? Dua, berantem. Ini semester 5 ya? Ini semester berapa sih kalian? Kalian semester berapa sih, teman-teman? 4, Mas. Oh, 4. Oke, yuk, bisa yuk. Subjek pajak Indonesia diaturnya kalau di Undang-Undang PPH itu di pasal berapa, teman-teman? Pasal 2. Bukan. Pasal 2. Exactly correct. Misalnya, kan di pasal 2 tuh ada orang pribadi, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, kan? Iya kan? Berarti di sini ada aturan tentang subjek. Oke. Ternyata, misalnya contoh, di Singapura, subjek itu kalau di sini kan 183 hari. Kalau di sini subjeknya misalnya 90 hari. Contoh ya, 90 hari. Berarti kalau ada orang Singapura, kalau dia berada di Singapura 90 hari, berarti kan dia adalah subjek pajaknya Singapura. Bener nggak? Aku ulangin ya. Kalau berdasarkan undang-undangnya Singapura, diatur subjek pajak Singapura, contohnya adalah 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Berarti kalau ada seseorang yang berada di Singapura selama lebih dari 90 hari, berarti dia sudah masuk ke dalam subjek pajak Singapura. Sampai sini setuju? Ya, Mas. Oke. Sekarang aku ngomong Indonesia. Kalau ada orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari, berarti dia adalah subjek pajaknya Indonesia. Sampai sini betul? Betul. Berarti teman-teman, yang membuat ini menjadi konflik gimana? Ketika dunia itu terbuka, pasar itu terbuka, pasar itu kan tidak hanya barang kan, ada pasar barang, pasar jasa, dan ada 4, pasar modal dan pasar tenaga kerja. Aku ulangin ya, pasar itu kan ada 4, pasar barang, pasar jasa, modal, dan tenaga kerja. Berarti kalau kayak gitu, orang ini boleh dong, orang Singapura kerja di Indonesia, boleh. Orang Indonesia mau jadi pembantu di Singapura boleh? Boleh. Apa yang terjadi ketika si mbak-mbak pembantu ini kerja di Singapura selama 95 hari? Apa yang terjadi? Berarti dia adalah residennya Indonesia dan dia juga sudah menjadi residen Singapura. Kenapa? Karena sudah lebih dari 90 hari. Sampai sini setuju, teman-teman? Bisa dipahami? Itu artinya ada konflik di situ. Undang-undang pajaknya itu kan ditentukan berdasarkan yurisdiksinya masing-masing kan. Setiap negara berhak untuk mengatur hukum di negara tersebut. Aku ulangin, setiap negara memiliki hak untuk mengatur hukum di negara tersebut. Karena kita memang tidak perlu berkoordinasi dan lain-lain, ya udah setiap negara bikin aja hukumnya masing-masing. Sehingga apa yang terjadi? Ada intersections. Ada yang membuat ini menjadi konflik. Loh, kok dia jadi subjek pajak sana sih? Tapi kan dia subjek pajak Indonesia. Ini yang membuat menjadi konflik.
pajak internasional ini hadir untuk memecah permasalahan ini, teman-teman. Makanya tadi Farhan sempat nyebut bahwa, oh ada mas, yang permasalahan itu resident to resident problem. Iya kan? Oke, sampai di titik ini, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Tidak? Oke, ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, mbak-mbak pembantu ini, ketika dia bekerja di Singapura, dia dapat gaji kan? Oke, dapat gaji. Oh, jangan deh, jangan mbak-mbak pembantu, biar ada withholding tax-nya. Misalnya si mbak-mbak ini jadi sekretaris di Singapura, dia dapat gaji kan dari kantornya kan? Kantornya motong pajak nggak? Kalau di Indonesia kan motong 21 kan? Tapi kan bisa jadi di sana ada withholding tax untuk employment kan? Udah pasti ada sih. Iya kan? Berarti mbak-mbak ini terima gaji misalnya 1000 1000 SGD, Singapore dollar. Oke. Terus dipotong pajak nih. Dipotong pajak, let's say kenanya 5% ya. Berarti kan dipotong pajaknya 50 nih. Iya kan? Ini tax. Berarti take home pay-nya adalah 950. Sampai sini setuju teman-teman? Oke. Iya, Mas. Kemudian di Indonesia, masih ingat teman-teman di pasal 4 Undang-Undang PPH, di pasal 4 Undang-Undang PPH, diatur di ayat 1, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Oke? Itu artinya Indonesia menganut apa? Worldwide Kata income. apa, Asa? Worldwide income. Worldwide income. Exactly correct. Indonesia menganut worldwide income. Oke, sekarang mbak-mbak sekretaris tadi, dia residen di Singapura dan dia residen di Indonesia. Dual residensi, ada dua residensi. Oke, sekarang atas gaji mbak-mbak tadi itu dipotong pajak di Singapura sebesar 50, sehingga dia cuma terima uang 950. Oke, di Indonesia, karena mbak-mbak ini merupakan residen Indonesia, dia perlu nggak ngelaporin income dia dari Singapura? Perlu atau tidak dia mengakui atau menghitung income dia dari Singapura untuk sebagai pemenuhan kewajiban pajak di Indonesia? Perlu dong, karena Indonesia menganut worldwide income. Jadi income yang dari Indonesia maupun luar Indonesia dihitung. Mas, tapi gimana Mas kalau seandainya dia di Indonesia nggak kerja, tapi dia cuma dapat gaji dari Singapura aja? Ya udah, karena kita worldwide income, makanya yang dihitung Indonesianya berarti 0, ditambah yang Singapurnya 1000. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Itulah konsep worldwide income. Berarti kalau di sini mbak-mbak ini akan mengakui income dia 1000. Karena memang income-nya 1000 kan. Karena kan pajak itu kan dipajakinnya bukan take home pay after tax, tapi kan penghasilannya kan. Aku ulangin ya, pajak itu kan yang dipajakin penghasilannya. Kalau ini kan take home pay after tax-nya. Kalau ditanya berapa income-nya ya 1000. Oke. Berarti teman-teman, dari angka 1000 ini kan kalau ngitung pajak di Indonesia itu kan pakai tarif progresif yang di pasal 17. Oke. Berarti mbak-mbak ini juga akan kena pajak di Indonesia. Berarti atas income 1000 ini, kalau aku ngebahas, ini uangnya sama nggak sebenarnya yang ada di sini? Sama, karena sumbernya dari gaji yang dari Singapura. Ya uangnya uang yang itu, tapi kok dipajakinnya dua kali ya? Dipajakinnya ketika 50 withholding tax di mereka, dan ketika ngitung PPh pasal 17. Jadi atas satu objek yang sama, dipajakin dua kali. Itu yang disebut dengan pemajakan berganda. Itu yang disebut dengan double taxations. Sampai di sini, ada yang masih bingung, teman-teman? Atau ada yang perlu aku ulangi?
Clear? Teman-teman pernah belajar PPh pasal 24, yang itu loh, yang kredit pajak luar negeri, masih ingat nggak? Yang ada jumlah pajak luar negeri, jumlah income luar negeri per eh, taxable income Indonesia dikalikan dengan jumlah pajak yang dipotong, cara ngitungnya kayak gitu. Tapi aku nggak mau nge-review itu, tapi aku cuma pengen tahu teman-teman ingat nggak pernah belajar PPh pasal 24 tentang kredit pajak luar negeri. Masih ingat teman-teman kalau pernah belajar itu? Kan ini kan dipotong 50. Jadi kalau PPh 24 itu nanti yang 50-nya ini dihitung untuk ngurangin pajak di Indonesia. Itu nanti kita akan belajar setelah UTS, itu adalah salah satu metode untuk mengurangi atau menghindari pajak berganda selain dari tax treaty. Nanti kita akan belajar tentang itu lebih jauh. Oke, tapi yang untuk sampai barusan, aku cuma pengen teman-teman kebayang apa sih yang menjadi permasalahan, kenapa kok harus ada tax treaty. Kenapa kok harus ada perjanjian penghindaran pajak berganda? Yaitu tadi ada permasalahan dual residency kayak gini, dan ada permasalahan karena objek yang sama dipajakinnya dua kali. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atau yang perlu diulangin? Ada yang masih bingung nggak, Mas, teman? aku mau nanya. Boleh, silakan. Kalau misalnya dia kerja di negara yang nggak motong pajak income tax gimana, Mas? Yang nggak motong income tax. Hmm. Abis ini kita belajar. Kan kita tadi abis nyebutin tentang ini, tentang double taxation ya. Habis ini aku akan menjelaskan tentang double non-taxations. Oke, kemarin Mas Jati nyinggung tentang double non-taxations nggak? Atau DNT nggak? Nggak. Jadi kan kalau ini permasalahan pertama udah obvious banget ya. Oh, udah obvious, ini yang dua kali, jadi nggak boleh nih pajakin dua kali, kayak gitu. Sampai sini clear? Jadi habis ini aku jawabnya Alicia ya. Oke. Sampai sini clear teman-teman? Oke. Clear, Mas. Clear, Nanti Mas. kalau emang ada yang mau ditanyain dan aku harus kembali ke topik yang ini, it's okay buat aku. Kemudian sekarang ini udah jelas nih. Ini kan merugikan 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 penerima penghasilan ya. Masa iya sih dipotong dua kali? Kan negara itu kalau kita ingat nih definisi pajak ya. Definisi pajak. Pajak itu kan punya 5 unsur ya sebenarnya kan. Yaitu pungutan wajib, bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang, tidak mendapatkan kontraprestasi langsung, yang terakhir adalah digunakan untuk kemakmuran rakyat atau kesejahteraan masyarakat. Dan kita udah belajar tentang fungsi pajak. Ada fungsi budgeter, kemudian fungsi reguleren, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Udah belajar itu semua kan? Kan salah satu fungsi pajak itu selain budgeter kan dari sisi negara kan, ada namanya fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu kan berarti kan pajak dipakai untuk mendistribusikan kekayaan. Karena negara tuh kan nggak mau ya, ada yang miskin banget, ada yang kaya banget. Mereka tuh maunya ya udah jangan terlalu jauh gitu gapnya gitu. Yang bisa yang bawah ke atas juga dengan cara apa? Oh, uang pajaknya dipakai untuk subsidi pendidikan. Biar yang rakyat yang bawah bisa sekolah, terus nanti diharapkan bisa kerjanya proper, ekonominya membaik, sehingga gapnya nggak terlalu jauh. Sehingga dengan seperti ini, teman-teman, berarti kan semua negara itu maunya masyarakatnya itu sejahtera. Semua negara tuh maunya kayak gitu. Karena kan fungsi pajak itu bukan fungsi pajak bagi Indonesia, tapi fungsi pajak yang aku sebutin tadi, itu berlakunya global. Itu adalah tatarannya teori. Jadi semua fungsi pajak di seluruh dunia itu sama, budgeter, reguleran, distribusi, dan stabilisasi. Itu sama, semua negara punyanya kayak gitu. Jadi poin yang ingin aku sampaikan gini, tadi kan negara itu nggak mau kalau atas satu income yang sama, yang motong pajak kebanyakan sehingga orang itu atau perusahaan itu duitnya makin dikit. Negara tuh kan nggak mau kayak gitu, semua negara. Tapi di sisi lain, negara juga nggak mau kan kehilangan penghasilannya. Oke, sampai sini bisa pahami? Guys, aku ngomongnya terlalu cepet nggak? Terlalu Aman, cepet? Mas.
Aman, oke. Jadi kan satu, negara nggak mau orang itu dipotong pajak kegedean sehingga uangnya dikit. Kalau uangnya dikit kan orang-orang jajannya makin sedikit, belanjanya makin sedikit. Itu kan mematikan ekonomi global dan nasional juga, nasional dan global juga kan. Tapi di sisi lain, negara nggak mau kehilangan uang. Contohnya gini, oke, kalau seandainya atas yang 1.000 ini dipajakinya di Singapura, oke, kalau seandainya yang 1.000 ini dipajakin di Singapura, padahal mbak-mbak ini adalah residen Indonesia juga. Berarti Indonesia apa? Kehilangan income kan dari pemajakan atas 1.000 kan? Demikian juga dengan si Singapura. Kalau seandainya yang 1.000 ini dipajakinnya di Indonesia, Singapura akan ngerasa, dih gimana sih anjir, ini kan duitnya dari Singapura gitu. Ngapain jadi Indonesia yang ngambil sih duitnya? Harusnya gue lah yang majakin, Singapura lah yang majakin. Berarti kalau di Indonesia dipajaki, itu artinya, Indonesia yang memajaki, itu artinya Singapura kehilangan hak pemajakannya. Sehingga Singapura nggak punya income atas pajak yang dari 1.000 ini. Sampai sini clear? Clear, Mas. Jadi kalau tadi kita belajar tentang double taxations, dan yang sekarang kita akan belajar tentang double non-taxations. Kalau satu ngerasa, oh yaudah lepas deh, itu bukan hak gue, kasih aja ke Singapura, ternyata Singapura juga nggak kena nih. Berarti kan Singapura nggak dapat pajak juga, jadi dua-duanya nggak akan dapat penghasilan kan. Selain itu, ada kemungkinan double non-taxation ini disebabkan karena wajib pajaknya sendiri. Sekarang pertanyaan aku, ada nggak sih orang yang mau bayar pajak? Nggak ada, coy. Kayak, gue mau bayar pajak nih. Nggak ada yang mau. Kayak kalian ke Indomaret, Mas, saya nggak mau ambil barangnya, saya cuma mau bayar PPN-nya aja boleh? Ada nggak yang kayak gitu? Nggak bakal ada. Gitu. Jadi intinya, nggak akan ada satupun orang yang di dunia punya willingness untuk bayar pajak. Makanya kenapa kok kita belajar tentang tax ratio, compliance, voluntary compliance, karena basically nggak ada yang mau voluntary comply. Makanya ada konsep tentang peningkatan voluntary compliance dan lain-lain. Oke, berarti kalau kayak gitu, yang semakin relevan adalah konsep penghindaran pajak. Sekarang aku mau ngomong yang husnuzon dulu atau yang berbaik sangka dulu. Aku nggak mau ngomongin tentang penghindaran pajak. Oke, ini Singapura, ini Indonesia. Teman-teman, ini adalah ilustrasi ya, negara ini itu bisa disebut dengan mana aja. Ini hanya contoh aja tentang Singapura, Indonesia itu cuma contoh. Misalnya kayak ini berbaik sangka aja. Teman-teman pernah nggak ngebaca terkait dengan adanya insentif pajak untuk IKN? Ada yang pernah dengar itu? Aku ulangin ya Pernah, pertanyaan. Mas. Ada nggak yang pernah terpapar informasi bahwa, oh negara kita, Indonesia tuh memberikan fasilitas insentif pajak eh, untuk mereka yang berinvestasi di IKN? Pernah tahu ya tentang itu? Jadi kalau buat yang belum pernah tahu tentang ini, aku kasih tahu seperti ini teman-teman. Jadi kan pembangunan IKN itu butuh uang. Pemerintah nggak punya uang yang cukup. Sehingga pemerintah itu membuka kesempatan bagi investor, oke, siapa yang mau membangun IKN, kalian akan dapat tax holiday. Tax holiday itu adalah liburan pajak, enggak, Deng. Eh, Tax holiday itu adalah periode di mana seseorang atau suatu entitas atau suatu wajib pajak dibebaskan dari pengenaan pajak. Bahkan bisa sampai 30 tahun. Misalnya kayak gini, kan tujuannya kan untuk menarik investor ke Indonesia, baik itu investor domestik maupun investor asing kan. Sekarang karena kita belajarnya pajak internasional, berarti aku akan membuat contohnya si investor dari luar negeri. Oke, let's say, bayangkan ini adalah Kalimantan dan ini adalah ibu kota IKN. Oke, di sini ada suatu entitas. Ada suatu entitas dari Singapura, kemudian dia memutuskan untuk berinvestasi di IKN pada sektor tertentu. Oke, let's say dia bikin mall, karena mall itu salah satu hal yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak juga. Oke, dia bikin mall di sini, bikin pusat perbelanjaan di sini.
Di dalam insentif pajak yang di Indonesia itu diatur bahwa kalau dia berinvestasi di mall, dia misalnya berhak untuk mendapatkan tax holiday 25 tahun. Oke? Berarti income dia di tahun pertama kena pajak nggak? Tahun kedua? Enggak, Tahun ke-16? enggak juga, Tahun Mas. ke-26? Iya, Iya. Itu artinya dari tahun 1 sampai dengan tahun 25, Indonesia tidak memajaki. Padahal selama dia berusaha, selama si PT misalnya ini XLTD ya, selama XLTD ini eh, melakukan kegiatan usaha bangun mall di Indonesia, dia dapat duit nggak? Dapat keuntungan nggak? Dapat keuntungan. Setelah ini aku akan kasih kalian satu cheat sheet, bukan cheat sheet sih, satu konsep dasar yang akan kalian pakai sampai dengan UTS. Itu kalau kalian paham itu udah gone banget sih, kayak udah aman banget setengah semester kalian. Jadi teman-teman kalau seandainya ini income dari Indonesia, kalau ini jasa, yang berhak memajak itu adalah negara sumbernya. Oke? Negara sumbernya mana? Indonesia. Oh ya, sebentar. Kalian tahu bedanya negara sumber dan negara domisili nggak? Pernah dengar itu nggak? Boleh nggak dijelasin apa itu negara sumber atau apa negara itu domisili? Aku cuma pengen tahu pemahaman kalian sampai mana. Itu toh. Ada yang bisa kasih tahu aku apa yang kalian pahami tentang apa itu negara sumber dan apa itu negara domisili? Yurisdiksi bukan sih Mas? Oke. Apa itu domisili dan apa itu sumber? Kalau domisili berarti dia tuh kayak ngajakinnya berdasarkan domisili dari wajib pajaknya. Dari subjek atau wajib. Lupa. Terus kalau misalnya dari sumber itu dia melihat dari objek pajaknya. Oke. Terima Dia kasih. berasal. Terima kasih, good point. Ada lagi yang mau berpendapat teman-teman atau Oh, berpendapat yang sama atau berbeda aku silakan. boleh nambah, izin nambah, Boleh, Mas. silakan. Kalau untuk negara sumber itu berarti negara tempat penghasilannya itu berasal. Kalau untuk negara domisili itu tempat wajib pajaknya berdomisili atau tinggal, Mas. Oke. Terima kasih Zahra. Teman-teman, kata kuncinya itu karena kan ini kan terkait nanti kalau yang Aska sebutkan itu one step closer, itu ngomongin tentang siapa yang berhak memajaki. Oh, yang berhak memajaki itu negara ini, negara itu. Tapi basic definitions dari negara domisili dan negara sumber itu tadi yang Zahra sebutkan. Kata kuncinya adalah berasal. Oke, aku ulangi. Kata kuncinya adalah berasal. Kalau negara domisili, oh berarti tentang residensinya, tentang dia berasal dari mananya. Itu disebutnya dengan negara domisili. Kalau negara sumber, kata kuncinya adalah source-nya atau sumbernya. Oh, sumber apa sih? Sumber penghasilannya. Jadi, kalau yang disebut dengan negara domisili adalah negara tempat wajib pajak itu berasal. Kalau negara sumber, artinya dia adalah negara tempat penghasilan itu berasal. Kalau kayak gini, domicile country untuk X Limited di mana teman-teman? Singapura. Singapura. Source country-nya Indonesia. 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 Betul sekali. Kembali ke yang tadi. Kalau Indonesia sebagai source country memajaki, misalnya di tahun ke-12, ini tahun ke-12 ya, dia dapat income-nya 700 juta. Oke. Kemudian diatur di dalam treaty bahwa oh yang berhak memajaki itu Indonesia sebagai negara sumber. Pertanyaannya, Singapura memajaki nggak? Tidak, karena dalam treaty dibilangnya yang berhak memajaki adalah negara sumber, yaitu Indonesia. Oke. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apakah Indonesia memajaki income 700 juta ini? Tidak, karena dia mendapatkan tax holiday, karena ini baru tahun ke-12. Oke, teman-teman? Sampai sini bisa dipahami? Berarti ada tax nggak di sini? Di sini no tax, di sini no tax.
Ini yang disebut sebagai double non-taxations. Berarti ada negara yang dia kehilangan hak pemajakannya. Which mean dalam hal ini adalah dua-duanya. Atau kedua negara, baik itu negara domisili maupun negara sumber. Kehilangan hak pemajakannya. Ini adalah contoh yang dalam kondisi etis. Dalam kondisi yang tidak etis, ada yang namanya profit shifting. Karena, kalian pernah belajar profit shifting, teman-teman? Belum pernah belajar? Di PPH Badan belum pernah belajar? Atau lupa? Itu Oke, yang BEPS itu ya, Mas. kenapa? BEPS itu atau bukan ya, Mas? Exactly, itu adalah solusi dari profit shifting. Jadi gini, teman-teman. Profit shifting itu, misalnya kayak gini. Itu adalah upaya dengan sengaja memindahkan laba kepada negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Contoh, Singapura CIT rate-nya adalah 17%. Indonesia CIT rate-nya berapa? Tarif PPh Badan Indonesia berapa? 20 berapa? 22 ya, Mas? 2%, Mas. 22%. Lebih tinggi mana, teman-teman? Indonesia. Indonesia, Mas. Lebih tinggi Indonesia. Nih, contoh profit shifting kayak gini. Misalnya, ini ada XLTD. Oke, XLTD ini dia punya punya anak usaha namanya PTY. Oke, dia adalah anak usaha, dia punya hubungan. Oke. PTY adalah anak usahanya XLTD. Aku ulangi, PTY adalah anak usaha XLTD. Karena mereka satu grup, berarti kan mereka satu grup kan? Berarti mereka kan satu grup kan? Berarti ini adalah induknya, ini adalah anak usahanya, subsidiary, this is the parent company. Oke, sampai sini paham? Kayak gini teman-teman. Kira-kira kalau dari perspektif grup itu kan nggak mikir tentang PT-nya doang kan? Pasti mikirnya seluruhnya kan? Satu grup kan? Dia mau satu grup tuh bagus gitu. Dia kira-kira akan lebih seneng kena pajak di Indonesia apa kena pajak di Singapura? Singapura. Di Singapura, Mas. Betul. Dia akan lebih happy ketika dia dipajakinya di Singapura. Kenapa? Karena tarif pajak di Singapura lebih rendah. Jadi caranya adalah kalau PTY membeli, harganya dinaikin. Jadi kan labanya, berarti laba di sini akan meningkat. Iya nggak? Aku ulangin ya. Kalau PTY ngebeli ke ke XLTD, ya udah dimahalin aja. Misalnya, dari biasanya dia jual 100 ke orang-orang, dia ngejual ke dia 175. Berarti kan penghasilannya XLTD besar. HPP-nya PTX, ini kan HPP adalah 175. Lebih gede dong. Kebayang nggak? Aku ulangin ya kalau masih bingung. Kalau dia menjualnya lebih tinggi, PT XLTD menjual ke Y ini lebih tinggi, berarti kan income-nya lebih tinggi. Ke orang-orang lain, dia tuh ngejual harganya 100. Tapi karena ngejual ke PTY, dia ngejual 175. Berarti dia menjual lebih mahal dibanding biasanya. Sampai sini setuju? Di sisi PTY, yang seharusnya dia membeli 100, tapi dia membeli 175. Berarti PTY membeli lebih mahal daripada yang seharusnya. Sampai sini setuju? Setuju, Mas. Berarti itu artinya PTY memiliki beban lebih besar dibanding yang seharusnya. Berarti keuntungan PTY menjadi lebih kecil karena bebannya menjadi lebih besar dibanding yang seharusnya. Sampai sini setuju? Ada yang bingung?
Setuju, Mas. Di sisi lain, di XLTD, dia menerima penghasilan yang lebih besar daripada yang seharusnya. Sehingga keuntungan XLTD menjadi lebih besar dibanding yang seharusnya. Setuju sampai sini? Setuju, Mas. Ini yang disebut dengan profit shifting. Mengalihkan laba PTY kepada XLTD. Tapi nanti gimana, Mas? Kan PTY kekurangan uang. Ya udah, kasih aja pinjaman berupa bunga. Kasih aja uang berupa pinjaman. Kasih aja uang suntikan modal. Kan nggak pakai laba rugi. Pakainya neraca. Jadi nggak ada transaksi perpajakan di situ. Clear? Itu yang disebut dengan profit shifting. Jadi adanya pajak internasional ini juga digunakan untuk mencegah double non-taxations dan adanya profit shifting. Ini adalah peran dari pajak internasional. Jadi sekali lagi, pajak internasional tidak merupakan aturan yang berlaku secara global. Pajak internasional adalah kesepakatan-kesepakatan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan akibat adanya pengaturan oleh masing-masing negara. Sampai di sini, teman-teman, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang tidak jelas, atau ada yang perlu aku ulangi? Silahkan. Mas mau tanya, Boleh? berarti profit shifting itu bedanya sama abuse transfer pricing tuh gimana, Mas? Oke, jadi kalau treaty abuse itu adalah memanfaatkan ketentuan dalam treaty untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mengecilkan pajak. Kalau tadi ini kan nggak pakai treaty abuse kan, ini ya udah ini profit shifting biasa aja. Kalau treaty abuse, contohnya nanti aku akan ajarkan di pertemuan tentang interest atau tentang bunga. Itu adalah salah satu hal yang paling biasa digunakan untuk treaty abuse. Contohnya, kalau pinjaman 20 tahun dengan negara Belanda, itu tuh nggak kena pajak kalau lebih dari 20 tahun. Ya udah, pakai aja pinjaman lebih dari 20 tahun. Mas, tapi pinjamnya cuma butuh sedikit. Ya udah, pakai aja bikin aja tenornya 20 tahun. Itu kan berarti kan memanfaatkan ketentuan dalam treaty kan biar dia itu nggak kena pajak kan. Jadi treaty abuse itu kita menyalahgunakan treaty untuk kepentingan mengecilkan pajak kayak gitu, Tasya. Jadi kalau ini tadi cuma ya udah memanfaatkan perbedaan tarif, tapi kalau yang treaty abuse itu pakai ketentuan dari treaty, exemptions dan lain-lain kayak gitu sih intinya. Nanti itu akan kita belajar lebih lanjut di pertemuan tentang interest. Gitu. Ada lagi yang mau Makasih, Mas. ditanyakan, teman-teman? Teman-teman, aku ngomongnya terlalu cepat nggak? Aman, Mas, aman. Ada yang bingung nggak dengan apa yang aku jelaskan hari ini? Kalau ada yang bingung, silakan raise hand boleh. All clear? Oke. Kalau udah clear, aku akan em, jelaskan materi masuk ke materi hari ini. Jadi gini, aku sekarang akan belajar tentang atau cakupan treaty. Jadi gini teman-teman, tax treaty itu adalah perjanjian bilateral. Oke, kedepannya akan berubah menjadi multilateral. Jadi kalau sekarang ini pengantarnya ya, ini pengantar. Ini belum masuk ke dalam ini belum masuk ke dalam materi tentang treaty coverage. Ini aku ada additional informations. Jadi
treaty itu sifatnya adalah bilateral. Kata bi itu artinya kan ganda kan, ada dua gitu. Dua. Berarti ini adalah, aduh, ada balonnya lagi gara-gara, aku nggak tahu gesture apa. Berarti kalau si bilateral ini, berarti ini kan hanya mengikat dua negara. Berarti ini hanya antara negara yang satu dan negara yang lainnya. Oke. Oh kayaknya sebentar deh. Sorry guys. Kayak better dibanding aku ngajarin tentang treaty coverage, aku kasih tahu kalian tentang ini aja deh. Tentang tahapan pembentukan treaty. Jadi, tahap pembentukan treaty ini teman-teman, ini adalah materi kita hari ini juga. Jadi gini, treaty itu kan sifatnya bilateral kan ya. Jadi kan sebenarnya penyelesaian apapun di dunia itu bisa dilakukan dengan cara dua. Satu, tiga. Satu unilateral, yaitu dengan hukum yang kita buat untuk negara kita sendiri. Dua, bilateral, yaitu untuk menyepakati antara satu dengan yang lainnya, tapi tetap ada batasnya adalah dua pihak. Sementara ada satu lagi namanya multilateral. Kedepannya, nggak tahu di tahun berapa, apa yang kita pelajarin hari ini menjadi nggak relevan lagi, udah kehapus. Karena kedepannya kita akan menggunakan multilateral agreement atau disebutnya dengan MLA. Oke, tapi itu masih jauh. It's probably more than 10 years ke depan. Jadi jangan takut kayak anjir kalau emang nggak kepake ngapain gue belajar hari ini. Setidaknya selama 10 tahun ke depan kalian masih tetap pakai treaty yang bilateral ini sifatnya. Gitu. Jadi treaty ini sifatnya bilateral. Treaty ini tadi kan jelas nih sifatnya adalah untuk membatasi ruang lingkup masing-masing negara. Masih ada kok beberapa negara yang tidak mengikat treaty dengan Indonesia. Ada juga negara yang baru ngikat treaty dengan Indonesia. Contohnya Thailand, Vietnam, itu baru banget treaty dengan Indonesia. Apalagi Vietnam. Vietnam masih baru banget ngikat treaty dengan Indonesia. Ya sebelumnya ya nggak ada treaty. Kayak gitu. Adanya treaty ini, teman-teman, dia itu dibentuk melalui 8 step. Ada 8 steps untuk mengikat perjanjian. Teman-teman, kalau aku mengatakan kata perjanjian, itu merujuk pada teks treaty ya, atau bahasa Indonesia adalah P3B. Oke, aku ulangin. Kalau aku menyebutkan kata perjanjian, itu merujuk pada teks treaty, atau bahasa Indonesia adalah P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Stepsnya itu, pertama selalu dimulai dengan proses komunikasi. Dimulai dengan tahap komunikasi atau disebutnya dengan initial contact. Ini adalah tahapan ya udah yang sepele yang kayak kalau kalian mau kerja sama sponsorship panitia ya udah kan ngekontak Pak saya punya ini nih saya mau ngajak kerja sama. That's all. Ini adalah tahap yang pertama. Jadi step 1 adalah tahap komunikasi atau initial contact untuk mencoba merich negara-negara yang memang belum punya treaty dengan Indonesia. Oke. Yang kedua, ini baru dimulai dengan negosiasi. Negosiasi ini ya udah kayak oke, apa sih yang mau kita diskusikan? Yang possibility double taxation-nya itu di mana sih? Solusinya apa sih yang ditawarkan? Itu masing-masing negara bernegosiasi di sisi itu. Kemudian yang ketiga disebutnya dengan tahap pemarafan. Ini sebutnya dengan initialing.
Inisialnya ya udah kayak oke yang setuju. Jadi setiap treaty itu di bawah naungan dua pihak, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Tapi yang paling bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan. Sehingga dalam prosesnya kan nggak mungkin nih kayak Menteri Keuangan ngerjain sendiri. Pasti dia bikin namanya agent atau dia menunjuk tim untuk membuat perjanjian ini. Lah, tahap pemarafan ini adalah tanda agree oleh masing-masing agent. Jadi kayak, oh oke, agree, kayak udah direview ulang sama agent-agent sama si staff-staff ini, itu sebutnya dengan initialing atau tahap pemarafan. Yang keempat, itu dimulai dengan tahap penandatanganan. Atau disebutnya dengan signing phase. Sorry. Yang kelima, dia mulai dengan proses pengesahan atau ratifications. Yang keenam, dia akan mulai dengan pemberlakuan. Atau disebutnya dengan entry into force. Terus, sebentar. Nanti aku akan kembali ke whiteboard yang ini. Aku izin nulis dulu. Yang ketujuh, itu adalah pemberlakuan ketentuan P3B. Atau ini disebutnya dengan effective date. Yang kedelapan, dia adalah tahap penghentian. Atau terminations. Oke. Aku kembali ke sini dulu. Oke, teman-teman. Aku ulangin ya. Oh, kalian masih mau nulis dulu atau gimana? Oke, aku jelasin ya. Jadi gini, kan ada treaty nih. Treaty adalah solusi dari bilateral. Jadi kan tadi aku udah jelasin sampai dengan pemarafan ya, sampai disetujui oleh agent-agent. Baru setelah itu dia akan naik proses review dari Menteri Keuangan, yaitu proses signing atau ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pihak-pihak yang berhak. Baru setelah ditandatangani, dia masuk ke level ratifications atau pengesahan. Di Indonesia, teman-teman, di negara-negara lain, proses ratifikasi atau proses pengesahan tax treaty itu dilakukan di depan legislatif atau dilakukan di depan DPR. Tapi tidak dengan Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, aku ulangin, di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diatur bahwa untuk tax treaty tidak perlu disahkan oleh DPR, tapi hanya butuh penerbitan peraturan presiden untuk memberlakukan treaty tersebut yang akan diketahui oleh DPR. Kayak gitu. Kenapa kok aku mengemphasize titik pengesahan? Karena kalau kita udah bikin bilateral agreement seperti ini dan itu tidak disahkan, itu gone, itu gagal formal. Jadi nggak boleh diterapkan sama sekali di kedua negara karena yang satunya tidak mengakuinya, gitu. Setelah disahkan, baru diberlakukan. Diberlakukan itu ya udah, effectively kapan? Kayak gitu loh. Ada effective date-nya di situ. Mau diberlakukan kapan sih? Kayak gitu loh. Itu makanya disebut dengan entry into force. Mas, bedanya sama yang di poin 7 apa? Di poin 7 itu kan ada pemberlakuan ketentuan P3B. Ini disebutnya dengan masa implementasi. Ya udah diberlakuin aja gitu. Kalau yang tadi ciri-cirinya yang entry into force itu ya udah dikasih tahu tanggal berlakunya kapan,
Tapi yang nomor 7 ini benar-benar diterapkannya gitu loh, implementasinya. Sementara setelah itu selesai ada penghentian atau termination. Kalau memang udah nggak cocok atau memang udah selesai, ya udah ada terminations. Teman-teman, mungkin topik tentang si hierarki pengikatan perjanjian ini mungkin sounds-nya klise gitu. Kayak ini apa sih, ngapain sih Kak Anjir, kok gue harus belajar tentang tahap-tahap ini, ada 8 biji ini. Dulu ketika aku sekolah, ketika aku di tahap kalian, aku juga berpikir bahwa ini buat apa sih belajar kayak ginian gitu. Kayak emang kenapa pentingnya kok gue harus tahu tahap-tahapan ini. Teman-teman, yang mau aku sampaikan adalah gini. Yang membedakan antara fiskal dengan yang lainnya adalah kita itu punya pendekatan kebijakan. Jadi, kita itu disiapkan untuk C-level, atau kita disiapkannya itu, lulusan fiskal itu disiapkan untuk level manajemen ke atas. Kita itu bukan disiapkan untuk menjadi worker. Jadi, kalau seandainya teman-teman nanti em, bekerja, ini very relevant. Karena apa? Kalau kalian pun di swasta, Mas, aku kan nggak mau kerja di buat negara, aku maunya jadi konsultan, aku mau jadi di swasta. Tetap, swasta itu akan memberikan intervensi kepada sektor publik. Kenapa? Karena sektor publik itu melayani masyarakat. Masyarakat itu kan kebagi dua, ada individu dan ada organisasi bisnis. Iya kan? Jadi apa yang kita lakukan itu akan memberikan dampak pada negara, dan apa yang negara lakukan akan memberikan dampak bagi bagi sektor swasta gitu. Jadi kan kita nggak tahu juga kan karir kita apa. Bisa jadi konsultannya negara, which mean dari tenaga ahli dan lain-lain. Kita nggak pernah tahu nasib kita di mana gitu. Sehingga dalam hal ini keterlibatan masyarakat atau dalam proses hearing itu menjadi sangat penting, dan ini yang membedakan kalian dengan anak vokasi gitu. Kalian kalian tahu gitu, kalian akan masuknya tuh di sisi yang mana gitu. Makanya kenapa sih steps untuk pengikatan perjanjian ini tetap diajarkan tuh karena itu kan memang disiapkan untuk itu levelnya gitu. Oke, terkait dengan tahapan pembentukan treaty ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang bingung teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ada yang masih ingat ada 8 tahap tadi dimulainya dengan satu Komunikasi bahasa Inggrisnya, Initial initial contact, Real contact. satu initial contact, dua negotiation, negotiations, tiga initial link, initial apa? Initialing, initialing, oke, ini atau pemarahan atau initialing, ketiga, keempat signing, signing, lima ratification, ratifications, enam entry into force, entry into force, tujuh 7 effective date, effective date, delapan yang terakhir termination. terminations. Initial contact, kemudian ada negotiations, ada initialing, ada signing, ada entry into force, effective date, kemudian terminations. Sorry. Initial contact, negotiations, initialing, signing, entry into ratifications, entry into force, effective date, sama terminations. So you have to try to remember semuanya. Oke, karena itu yang menjadi different factor kalian dengan yang lainnya, termasuk dari anak via UB dan via yang lainnya gitu. Oke, teman-teman, sebelum aku masuk ke materi yang berikutnya, yang ini masih dibutuhkan atau ada yang masih mau screenshot? Udah? Yang ini ada yang masih butuh, ini nggak penting juga sih sebenarnya, tapi kalau just in case. Ini ada yang masih dibutuhkan? Yang ini masih ada yang dibutuhkan? Atau masih screenshot? Oke. Yang ini masih dibutuhkan?
Tidak? Oke. Teman-teman, aku stop share whiteboard aku, tapi ini akan hilang semuanya. Aku end share ya. Nanti kalau ada yang nggak punya, silakan minta ke teman yang lain. Ya, aku malah kenapa jadi live? Oke, teman-teman. Sekarang aku ingin bertanya suatu hal. eh Teman-teman yang nggak on cam boleh on cam dulu, teman. Aku pengen tanya kayak gini. Treaty itu ada banyak kan? Ada banyak banget treaty. Kayak antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia Australia, Indonesia dengan Uni Emirat Arab, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan UK, dan lain-lain. Kalian anak fiskal kebayang nggak sih akan belajarnya kayak gimana kok banyak banget negara? Apa sih yang ada di bayangan kalian ketika kalian tahu nih treaty itu ada banyak banget gitu? Kira-kira menurut kalian susah nggak ya belajarnya? Susah, Mas. Kenapa susah? Banyak banget yang harus dipelajari, Mas. Aturan-aturannya. Oke. Kalau yang ada di otak kalian, teman-teman, biar kalian lulus di mata kuliah PI 1 nih, cara belajarnya gimana ya? Kan banyak banget tuh treaty-nya masing-masing negara tuh banyak banget kan. Apa yang kalian pengen lakuin nih biar kalian lulus di materi di PI 1 itu kan kalian nggak tahu nih ujiannya nanti kayak treaty antara Indonesia dengan negara mana nih kayak gitu. Kira-kira apa sih yang mau kalian pelajari? Cara belajar kalian gimana sih kira-kira? Ada yang punya ide nggak? Ada yang punya pendapat nggak? Atau ya udah mas kuliah-kuliah aja ntar lah, apakah ntar aja ujiannya apa kayak gitu ya? Apa yang kalian bayangin sih tentang si mata kuliah PI ini gitu loh kan banyak banget tuh gitu. Kalian bisa nggak sih belajar semuanya? Ribet nggak? Kalau menurut Steffi gimana Steph? Lumayan ribet sih, Mas. Tadi kan harus belajar. Iya, oke. Tapi menurut kamu akan belajar banyak banget nggak? Akan kalau ada 69 treaty akan berapa yang kamu pelajarin? Masih nggak tahu deh, Mas. Masih bingung. Iya, teman-teman. Jadi gini, aku bilang kalau mata kuliah PI itu kayak bikin overthinking. Basically, ada banyak banget treaty yang berlaku di Indonesia. Tapi teman-teman dimudahkan bahwa treaty itu sebenarnya untuk saat ini yang diterapkan hanya ada dua model. Aku ulangin ya, treaty itu hanya ada dua model yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu UN model dan OECD. Aduh, karena tangannya dua jadinya ada balonnya. eh karena eh karena di Indonesia itu, aduh, jadi nggak fokus lagi. Karena di Indonesia sebenarnya treaty itu ada dua model. Ada yang namanya UN model dan ada yang namanya OECD model. Oke. Mas, treaty komentaris model itu apa sih? Template, guys. Semudah itu. Sebenarnya kalau dalam bahasa awam tuh template. Jadi kayak sebenarnya udah ada dua template nih. Template yang dibuat sama OECD dan template yang dibuat sama UN sama PBB atau Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations. Cuma ada dua. Jadi sebenarnya semua treaty di dunia itu berlakunya sama. Template itu sama banget. Yang membedakan cuma, oh oke, ketentuan tarif pajaknya berapa sih yang berlaku, cuma gitu doang. Tapi intinya itu sama semuanya. Kalian sudah punya literatur apa yang kalian punya untuk mata kuliah PI 1 ini? Kalian udah punya apa? Guys, berantem yuk, mau nggak? Jawab dikit kayak apa gitu. Undang-undang tax treaty, Mas. Undang-undang apa tax treaty? Treaty itu bukan Tax undang. treaty ya, ya. Beda-beda. Kamu Beda. punya berapa Sorry, tax sorry, treaty? Mas. Kamu punya berapa tax treaty? Nggak banyak sih, Mas. Paling yang Singapura gitu-gitu. Oke. Apalagi yang kalian punya, buku punya nggak sih? Buku punya? Buku siapa yang kalian punya?
Kalau saya punya buku, Mas. Buku, ih, sombong banget. Ah, Jadi tahu yang punya buku. buku ini, Itu buku siapa? Hairil Anwar. Oh, puisi. Enggak, deng. Ya, I know Hairil Anwar. Oke, ada lagi yang punya buku? Kalian punya apa? Nggak punya apa-apa, mas, saya miskin. Nggak gitu, coy. Guys, sebenarnya kalian itu ada satu buku yang oke, itu punya Pak Darus. Itu bisa ada yang punya buku Pak Darus nggak? Ada yang punya? Yang Nih, dari TC ya, Mas? iya benar. Kebetulan namanya Dani Darussalam, jadi dia belum ganti ya, betul punya DTC. Ada yang punya buku itu? Iya, download PDF-nya sih, Mas. Iya, nice. Ada yang nggak punya? Mau aku sharein? Aku share di ini harusnya nggak boleh nge-share sih. Pokoknya aku nggak boleh nge-share ini sebenarnya. Tapi ya udah diem-diem aja ya. Nggak usah bilang-bilang. Tapi di record ini anjir. eh Ya, aku share di chat ya. Aku share di chat. Em, oke. Udah terima teman-teman? Iya, sudah, Mas. Sikel kenapa megangin pala pusing kau? Makasih, Mas Reza. Ya, sama-sama. Aku tuh suka kalau kalian on cam itu bukan untuk menunjuk siapa sih. Aku lebih ke kayak kalian mau senderan mau apa tuh nggak apa-apa gitu. Aku tuh cuma pengen tahu buat kalian yang belajar nih kayak bener-bener kayak duduk ke depan tuh aku pengen tahu kalian tuh bingung apa enggak sih. Aku cuma pengen tahu itu doang gitu kalau butuh on cam itu. Kayak sebenarnya I don't even care about absen dan lain-lain sih. Kayak itu urusan kalian sama Tuhan, sama orang tua kalian aja udah gitu. Gitu. Udah terima bukunya teman-teman? Udah gitu. Jadi buku ini apa itu? Buku yang Pak Darus tulis itu isinya tentang konsep pajak internasional. Jadi gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang pajak internasional nih, kan aku tadi bilang nih, kalian tuh nggak perlu belajar semua treaty, tapi yang kalian dapatkan di SAP kan di bagian bawah tuh ada literaturnya kan, yang diminta tuh treaty Indonesia Singapura, Amerika, Belanda, Australia dan lain-lain kan. Itu kan ada beberapa treaty kan. Itu adalah treaty-treaty yang unik yang diminta untuk kalian punya kayak gitu. Selebihnya itu benar-benar template banget sih. Kayak benar-benar kayak ya udah sama aja gitu. Tapi treaty-treaty yang tadi itu yang treaty itu ada sifatnya anomali gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris itu mungkin analoginya sebagai irregular verb-nya gitu loh. Yang lain kan nambah ed tapi kecuali untuk irregular verb gitu. Jadi ya itu adalah treaty-treaty yang punya sedikit keunikan gitu. Jadi gini, treaty itu teman-teman cuma ngatur tentang PPh. Oke, aku ulangin. Teks treaty itu cuma ngatur tentang PPh, tidak diatur tentang PPN. PPh itu berarti kan dia income based taxation, sementara kalau PPN itu adalah consumption based taxation. Sampai sini clear? Masih ingat itu nggak? Nggak lagi. Ingat nggak? Tentang income based taxation, consumption based taxation, wealth based taxation. Ingat itu nggak? Intinya gini, Ingat, Mas. kalau PPN itu kan dikenakan setiap kali mengkonsumsi sesuatu kan, entah itu barang, entah itu jasa, maka kita kena PPN gitu. Atau kita wajib pungut PPN karena itu. Sementara kalau penghasilan itu kan ya udah setiap kali kita dapat tambahan kemampuan ekonomis, maka dia dipajakin. Treaty hanya mengatur tentang itu. Kenapa? Karena kalau konsumsi itu kan belum tentu, misalnya ada orang Indonesia jajan ke Singapura, belum tentu kan dibawa ke Indonesia kan, jadi ya udah dimakan di Singapura aja gitu loh. Sehingga kan nggak bergantung dia dimanfaatkannya di mana. Kalau kalian pernah ingat konsep PPN itu dulu namanya destination principle dan lain-lain gitu. Tapi aku nggak mau nge-review itu, tapi poin yang aku sampaikan cuma
Treaty hanya mengatur terkait dengan pajak penghasilan. Oke? Treaty punya dua template, yaitu disebut dengan OECD model dan yang kedua adalah UN model. Kita sampai jam 4 ya. Treaty itu ada dua. Ada namanya UN model dan dia adalah yang kedua adalah OECD model. Apa yang membedakannya, teman-teman? Yang membedakan ini adalah yang membedakan keduanya adalah siapa yang membuat. Kalau UN model berarti yang membuat adalah UN. Kalau OECD model berarti yang membuat adalah OECD. Mas, perbedaannya signifikan nggak sih, Mas, di antara UN model sama OECD model? Perbedaannya tidak signifikan, tapi kenapa kok bisa ada dua hal yang membuat? Jadi pertama kali yang muncul itu adalah OECD model dulu. Ada yang tahu singkatan dari OECD? OECD itu singkatan dari apa? Organization for Economic Cooperation and Development. Oke. Organizations of Economics Cooperations and Development. Berarti ini adalah organisasi yang mewadahi kerjasama ekonomi dalam rangka pertumbuhan, ya kan, untuk kerjasama dan pertumbuhan ekonomi kan sebenarnya kan. Jadi kebanyakan yang tergabung dalam OECD ini adalah developed country. Mostly itu adalah developed country. Sementara perserikatan bangsa-bangsa itu kan terdiri dari dua kan. Ada developed sama ada developing countries. Jadi teman-teman, OECD model ini lebih tepat digunakan untuk negara-negara yang dia itu sama-sama developed country. Misalnya, Amerika dengan Inggris sama-sama developed country, maka lebih cocok untuk menggunakan OECD model dibandingkan UN model. Karena apa? Karena memang tujuannya kan adalah untuk menguntungkan negara yang sumbernya. Karena yang satu nggak mau kehilangan, satu nggak mau kehilangan gitu loh. Bayangin nih, kalau misalnya ada developed country sama developing country. Negara berkembang karena ketahuan ya elah dia negara berkembang juga nih, ya udah bisa diakal-akalin ini orang dia masih butuh sama kita. Makanya kalau negara berkembang sama negara maju, dia lebih disarankan untuk menggunakan UN model karena apa? Biar tidak merugikan negara sumbernya atau negara berkembang ketika dia berperan sebagai negara sumber. Mas, tapi apakah semua perjanjian yang diikat oleh negara berkembang itu menggunakan UN model? Belum tentu. Namanya juga perjanjian, tadi kan ada namanya tahap negotiations. Negosiasi berarti kan terserah dong mereka mau pakai yang mana gitu. At the end, ya udah kebanyakan itu adalah combine. Jadi mostly itu adalah combine antara UN model dan OECD model. Sekarang teman-teman kalau aku boleh minta tolong, silahkan dibuka buku yang tadi aku share. Silahkan kalian buka di halaman 25, teman-teman. 25 itu di papernya ya, bukan di halaman PDF-nya. Bukan lembar ke-25, tapi page-nya 25. Aku sengaja nggak mau share screen biar teman-teman buka semuanya. Di halaman 25, sudah buka? Sudah, Mas. Oke, yang lainnya? Septa udah buka? Satria udah buka? Dayu udah buka? Sudah, Mas. Adi Rayhan udah buka? Sudah, Mas. Oke, nice. Oke, di halaman 25,
Di poin E, isinya apa sih? Tentang apa? Struktur model P3B, Mas. Struktur model P3B. Teman-teman, di halaman 25 itu adalah struktur model P3B menurut OECD, yaitu di poin E.1. Sementara di poin E.2, yaitu di halaman 28, itu berisi tentang struktur P3B atau struktur tax treaty menurut UN model. Basically, almost everything is the same. Aku ulangin, hampir semuanya itu sama. Kayak, oke, eh, tentang interest di pasal berapa. Jadi masing-masing pasal di dalam treaty itu punya sectionnya masing-masing. Kedepannya, kalian tidak perlu lagi pusing untuk mempelajari semua jenis treaty. Karena kalian cuma, ya udah, perlu belajar beberapa treaty aja. Bahkan basically kalian cuma perlu belajar satu treaty aja untuk bisa mengerti semua treaty. Kayak gitu loh. Karena kalian nggak perlu sepusing itu sih untuk belajar treaty. Oke, jadi nanti ke depannya kalau kalian bingung, oh ini diaturnya di treaty pasal berapa, udah ada guideline-nya ya. Jadi kalian tidak perlu menghafal, tapi kalian perlu untuk mengatur atau mengetahui hal itu diatur di pasal mana. Nanti ke depannya kalian itu kalau belajar, jangan pernah kayak gini. Misalnya, treaty tentang BUT. Jadi kalian tuh akan banyak sekali menggunakan tentang pasal tentang fiscal domicile, personal scope, tentang permanent establishment atau BUT. Kalian tuh jangan cuma bilang, oh di pasal 5, tapi jangan. Tapi banyak pasal 5 tentang permanent establishment, pasal 7 tentang business profit, pasal 11 tentang interest. Jadi kalian kalau kalian baca treaty yang satu, oh di pasal berapa? Pasal 11. Oh, padahal di treaty negara lain yang kalian maksud itu adalah tentang interest, padahal bisa jadi di pasal lain itu tentang pasal 11 itu tentang dividen gitu. Jadi kalian harus hafal dua-duanya. Oh, pasal 11 interest. Jadi oh bukan kok di gue pasal 11 bukan interest nih, tapi di gue pasal 11 tuh dividen. Oh ya udah cek aja pasal interest. Jadi paling gampang adalah eh yang dihafalin tentang ininya sih, tentang permanent establishment, business profit, jadi tentang yang ada di kalau kalian buka yang di buku itu ambilnya yang di bagian kolom kedua, yaitu tentang subjek pajaknya, definisi umum, laba usaha, penghasilan harga harta tak bergerak, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi lebih oke ngafalin sebelah situ. Tapi kalian nggak perlu hafal step by step kayak satu tentang ini, dua tentang ini. No, no need about it. Karena kalian nggak akan pakai semua pasal di dalam treaty. Kayak gitu. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Sekarang aku mau ngajarin suatu hal, teman-teman. Tolong on cam yang connection-nya stable. Aku mau ngajarin suatu hal, tapi tolong jangan, em, bukan jangan sih, ya. Sebaiknya tidak diketahui oleh dosen yang lainnya, karena ini adalah satu patokan yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian belajar tax treaty dan pajak internasional sampai dengan materi UTS. Sebenarnya ketahuan juga nggak apa-apa sih, tapi better kalian ya udah kalau belajar di materi berikutnya di enjoy aja prosesnya karena ini adalah shortcut untuk setengah semester ini. Harusnya aku nggak ngajarin ini seharusnya, tapi aku pengen kalian itu punya pengetahuan yang baik gitu karena so far ketika aku dimintain tolong Ibu Ning untuk ngecek hasil ujiannya PI selalu jelek-jelek anjir nilainya anjir gitu. Tapi aku pengen kalian bagus nilainya dengan si shortcut ini gitu. Oke, satu orang boleh nggak tolongin aku share treaty manapun. Share screen treaty manapun boleh. Siapa aja boleh.
Mas, ini tax treaty apa aja? Apa aja boleh. Oke, ya udah aku yang izin share screen ya, Mas. Boleh, silakan Zara. Ini in English atau in Indonesia, Mas? English. Kita nggak akan pernah belajar yang versi Indonesia. Oke, baik, Mas. Oke, aku minta tolong untuk ke artikel 4 boleh? Eh, boleh labil dikit nggak Zara? Jangan Jepang dong. Tahu nggak kenapa jangan Jepang? Bedanya adalah kalau Jepang itu nggak punya tentangnya, kayak artikel 5 langsung tentang itu. Tapi kalau artikel yang lain, treaty yang lain tuh ada. Kayak artikel 5 tentang permanent establishment. Jadi biar kalian belajar. Val tadi bilang, tinggal diganti, sorry Zara. Kamu bisa ganti ke sebelahnya Zara. Di tab yang itu, ke atas deh. Ke atas, going up, going up. Tuh, negaranya bisa kamu pilih. Mana aja boleh. Ih, Cina. Oke, boleh minta tolong untuk ke pasal tentang permanent establishment. Oh, ke artikel 4 Presiden boleh. Gini teman-teman. Pertama, tolong fokus ya di bagian ini ya. Ini adalah shortcut kalian belajar treaty biar kalian nggak bingung. Ini sebenarnya ngeles aku adalah gini. Aku ngajarin ini karena kan kita hari ini belajar tentang model treaty gitu. Jadi aku akan mengajarkan kalian bagaimana cara membaca treaty dengan mudah. Sekarang, aku ingin menjelaskan ini. Tolong banget fokus di bagian ini ya. Di bagian aku jelaskan dari sekarang. Karena ini cukup cukup beneficial untuk kalian selama 1 semester, bahkan hingga lulus. Selama kalian belajar, kebanyakan soal dan kasus adalah Indonesia sebagai negara sumber. Aku ulangin, selama proses belajar kalian nanti, akan banyak sekali contoh kasus Indonesia sebagai negara sumber. Contoh, XLTD mengerjakan atau memberikan jasa di Indonesia. Berarti kan Indonesia negara sumber, dan XLTD itu, negara XLTD tadi itu adalah negara domisilinya. Di dalam studi kasus kita nanti, selama mata kuliah ini, akan sangat banyak sekali peran Indonesia sebagai negara sumber. Sampai sini bisa dipahami? Kalau Indonesia berperan sebagai negara sumber, aku ulangin, kalau Indonesia berperan sebagai negara sumber, kata contracting state, coba baca kalimat satu. For the purposes of this agreement, the term resident of a contracting state means any person who, dan seterusnya. Contracting state itu artinya negara lawannya. Kalau ini Indonesia-Cina, berarti contracting state itu adalah Cina. Aku ulangin ya. Kalau perspektifnya Indonesia negara sumber, berarti setiap kata contracting state itu diganti dengan Cina atau merujuk pada Cina. Jadi kalau di bahasa Indonesia, kalau diganti kayak gini. For the purposes of this agreement, the term resident of China means. Oke, bisa dipahami sampai sini. Jadi biar kalian nggak bingung apa itu contracting state. Kemudian, Zara boleh turun ke artikel tentang permanent establishment di bawahnya. Aku mau baca yang artikel 5 paragraf 3 huruf B. The term permanent establishment likewise encompasses B, the furnishing of services, including consultancy service by an enterprise through employee or other person engaged by the enterprise for such purpose, but only where the activities of that nature continue, bla bla bla. Ntar, aku butuh kata the other contracting state. Untuk Cina ini nggak ada. Ke artikel tentang business profit, ke bawah.
Oh ini. The profit of enterprise of contracting state, berarti kan tadi contracting state adalah China kan. The profits of an enterprise of a China shall be taxable only in that contracting state, or only taxable in China unless the enterprise carries on business in the other contracting state. The other contracting state itu merujuk pada Indonesia. Oke, ini cheating point yang pertama. Kalau Indonesia negara sumber, berarti setiap kata contracting state diganti Cina atau negara apapun itu, dan Indonesia itu disebutnya dengan the other contracting state. Sampai sini paham, teman-teman? Jadi kok kalian bingung, ini yang majakin mana ya, Indonesia apa China? Tergantung. Kalau dia contracting state, berarti dia Cina. Kalau dia the other contracting states, berarti dia adalah Indonesia. Sampai sini clear? Ke bawah lagi ke artikel interest, boleh? Zara? 11, betul. Kalau kayak gini, artikel 1, boleh nggak satu orang bacain aku, tapi tolong diganti langsung dengan negaranya. Adi Rahim boleh dibacain? Artikel 1, artikel 11, paragraf. Jadi teman-teman kalau baca treaty seperti biasa, kan kalau kita undang-undang pasal 11 ayat 1. Tapi kalau treaty kita nyebutnya dengan artikel 11 paragraf 1. Oke, selalu dibaca lengkap. Kalian ujian pun harus lengkap juga. Artikel 11 paragraf 1. Oke, silakan Adi Rahim dibacakan. Tapi langsung diganti negara ya. Interest rising in China and paid to a resident You of. have to read it completely. Artikel 11 Okay. paragraf 1. Article 11, paragraph 1, interest rising in China and paid to a resident of Indonesia may be taxed in that Indonesia. Ya, correct. Jadi gitu, interest rising in China and paid to a resident of Indonesia may be taxed in Indonesia. Kayak gitu. Oke? Jadi ke depannya kalian jangan pernah bingung kalau Indonesia negara sumber, contracting state adalah Cina atau negara apapun itu, di other contracting state adalah Indonesia. Oke, karena kebanyakan mahasiswa itu rancu di situ. Dia tuh bingung dalam nentuin yang mana Indonesia, yang mana itu si Cina atau negara itunya. Itu adalah kesalahan yang paling umum dari mahasiswa. Oke. Zara, boleh di-share. Terima kasih untuk bantuannya. Sekarang gini, teman-teman. Ada konsep tentang ini. Kan ini ada negara. Ini juga penting banget. Kan ada treaty, dan bisa jadi negara itu tidak punya treaty, kan? Dan tidak punya treaty. Kalau ada treaty, maka gunakan ketentuan dalam treaty. Kalau tidak punya treaty, maka kenakan PPh pasal 26. Loh kok 26, Mas? Iyalah, karena ini kan yang menerima penghasilan orang luar negeri kan, atau badan luar negeri kan, jadi mau nggak mau kena 26 kan. Jadi teman-teman, kalau ada treaty, pakai ketentuan dalam treaty. Kalau tidak punya treaty, pakai ketentuan PPh pasal 26. Oke? Jadi kalau kita udah ngomongin international tax, nggak ada lagi tuh ngomongin tentang berdasarkan pasal 2 tentang subjek pajak dan lain-lain. Itu ada kalau kita ngomongin tentang dual residency. Tapi kalau ada treaty, kita pakai ketentuan dalam treaty.
Salah satu topik kita di pertemuan hari ini yaitu tentang kedudukan P3B atas undang-undang. Jadi, treaty itu, kenapa sih kok kalau ada treaty dipakai ketentuan dalam treaty? Karena treaty bersifat lex specialis derogat treaty bersifat lex specialis derogat lex generalis terserah pakai yang mana. Artinya ketentuan yang bersifat khusus mengalahkan ketentuan yang bersifat umum. Apa Mas yang umum? Yang umum itu kan undang-undang pajak kan ya. Kalau pajak ya pakainya undang-undang pajak. Tapi karena ini udah ada perjanjian bilateral, kan kalau bilateral khusus kan cuma antara Indonesia sama China, Indonesia sama Singapura, Indonesia sama Jepang, Indonesia sama sama Belanda. Berarti kan ketentuannya khusus kan, itu cuma mengatur tentang Indonesia, warga Indonesia sama warga Belanda aja kan. Karena tax treaty ini menganut azas lex specialis derogat lex generalis, maka ketentuan dalam treaty itu lebih diutamakan dibanding ketentuan dalam undang-undang domestik. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau ada treaty, udah gampang banget lah, udah pakai aja treaty. Oke, jangan pakai undang-undang domestik. Tapi kalau nggak ada treaty, kenakan langsung aja PPh 26. Jadi kalau kalian dapat soal, misalnya, antara Indonesia dengan Mauritius, kan nggak ada tax treaty kan? Ya udah, karena mengingat Indonesia dengan Mauritius tidak memiliki perjanjian penghinaan pajak berganda atau tax treaty, maka Indonesia sebagai pemberi penghasilan wajib melakukan pemotongan PPh pasal 26 sebesar 20%. Selesai. Itu jawabannya. Tapi kalau ada treaty-nya, berdasarkan ketentuan dalam artikel sekian, paragraf sekian tentang let's say business profit, diatur bahwa Indonesia tidak memiliki hak pemajakan karena apa. Kayak gitu. Intinya cara menjawabnya kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Ada yang bingung? Oke. Sekarang, kan kita itu mau memajaki tadi pajak yang diatur dalam treaty pajak apa? Penghasilan. Hanya Penghasilan. penghasilan. Oke. PPh, berarti kan pajak yang dikenakan atas penghasilan. Oke. Penghasilan itu ada berapa jenis sih teman-teman? Basically ada dua. Ada yang namanya active income, dan yang kedua adalah passive income. Boleh aku minta tolong jelaskan apa sih bedanya passive income dan apa bedanya dengan apa bedanya pasif dan active income? Saya boleh coba kali ya, Mas. Boleh, silakan. Kalau active income itu perlu ada usahanya gitu untuk mendapatkannya, kayak kita kerja terus dapat gaji pokok. Terus kalau untuk passive income, secara tidak langsung kita bisa mendapatkan penghasilan atau ya income-nya itu, kayak contohnya kita tuh punya kontrakan, terus kita nggak ngapa-ngapain tapi mereka tetap bayar kontrakan itu. Jadi kita punya penghasilan. Oke, ada lagi contoh yang lain, Rehan? Kamu panggilnya siapa sih? Adik Rehan? Derai, Mas, saya panggilannya. Oh, Derai. Oke. Ya. Kamu ada contoh lain nggak? Passive income tuh kayak apa lagi ya? Selain kontrakan. Yang pernah kamu pelajarin? Mungkin apa, dividen ya, Mas? Exactly. Ada lagi? Bunga mungkin. Betul sekali. Nice, betul sekali.
Apa yang Dera sampaikan teman-teman itu betul. Jadi active income itu yang berkaitan sama kegiatan usaha, sementara passive income itu yang berkaitan sama harta. Entah itu dari intellectual property, dari uang yang kita investasikan, bisa jadi bunga, dividen, royalty, itu kan passive income kan? Kemudian tadi kalau kalau yang sewa, kontrakan, itu kalau di dalam pajak internasional disebutnya dengan income from immovable properties atau income dari penyewaan tanah atau bangunan. Ya itu betul, itu passive income. Teman-teman, kalau di active income, pemajakan ini, this is the point that very important buat kalian. Active income, treatmentnya ini adalah taxing right. Kalau passive income, ini berlaku reduce rate. Oke, this is the point yang paling kritikal karena kebanyakan anak tuh salah tuh di sini. Yang namanya active income tuh kan dari pekerjaan kan ya. Yang dimaksud dengan taxing rate itu, kalau tadi ada Singapura sama Indonesia, berarti kan orang Singapura atau perusahaan Singapura kerja di Indonesia kan. Cara pemajakannya itu nanti dilihat siapa yang berhak memajaki, Indonesia atau Singapura. Kalau ngomong atau berarti kan salah satu akan kehilangan kan. Satu nggak bisa majakin, yang satu akan majakin kayak gitu kan. Aku ulangin ya. Kalau active income, maka ini selalu berbicara tentang pembagian hak pemajakan. Akan ditentukan, ini akan ditentukan negara mana yang berhak memajaki. Kalau Indonesia yang berhak memajaki, berarti Singapura nggak berhak memajaki. Kalau yang memajaki Singapura, berarti Indonesia tidak berhak memajaki. Kayak gitu. Oke? Kalau active income sudah pasti ini hak pemajakan. Udah pasti. Kita tinggal nentuin negara mana yang punya hak pemajakan. Kalian kalau UTS, kalian kalau kuis tentang active income, pasti jawabannya adalah berdasar ketentuan bisnis artikel ini, Indonesia tidak punya hak pemajakan karena apa? Indonesia memiliki hak pemajakan karena apa? Udah pasti kayak gitu. Udah pasti jawabannya kayak gitu. Nggak mungkin nggak, karena ini udah ngomongin tentang taxing right. Ngomongin tentang hak pemajakan. Tapi kalau passive income akan disepakati reduce rate. Akan disepakati tarif baru. Contoh, kalau bunga teman-teman, kan PPh 23 kan, pasal 23 kan, berapa persen bunga di PPh pasal 23? 2. Teman-teman, PPh pasal 23 punya 2 tarif. Ada 15% dan ada 2%. Tarif 15% untuk budiroh, bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Itu yang 15%. Yang kedua, tarif 2% adalah untuk sewa selain tanah dan bangunan dan jasa. Oke? Jasa, itu 2%. Kalau tidak punya NPWP, maka tarifnya berapa persen lebih tinggi? Kalau PPh pasal 23, kalau nggak punya NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Kalau PPh 21, kenanya 20% lebih tinggi. Lupa, gas. Tapi gini intinya, kalau di Indonesia, kan kalau ada bunga, kenanya 15% kan untuk WP dalam negeri kan. Tapi kalau kita bayar bunga ke luar negeri, tarifnya berapa persen? Teman-teman, kalau bayar bunga ke luar negeri, tarifnya berapa persen? Tarifnya 20% dong. Kan PPh pasal 26. Kan PPh 26 itu adalah PPh yang dikenakan untuk setiap pembayaran atau pemberian penghasilan oleh Indonesia kepada WPLN. Betul? Berarti kalau Indonesia ngasih bunga kepada orang luar negeri, berarti harusnya motongnya PPh pasal 26 sekitar 20% kan? Bener nggak? Sampai sini ada yang bingung nggak?
Ada yang bingung? Oke, untuk passive income harusnya karena ini dibayar ke WP luar negeri harusnya 20%. Tapi karena ini ada treaty, aku ulangin ya, karena ada treaty, maka yang berlaku adalah reduce rate. Reduce rate itu disepakati tarif baru, tapi namanya juga reduce. Reduce itu kan diturunkan kan, di-reduce, dikecilkan. Maka akan disepakati tarif baru yang pasti nilainya lebih rendah dibanding tarif kedua negara. Karena untuk passive income ini di Indonesia dipajaki juga dan di negara sana juga dipajaki untuk passive income. Makanya tapi biar nggak terlalu membebani, ya udah diturunin aja dua-duanya gitu loh. Kalau yang tadi active income dibagi negara mana yang berhak memajaki, tapi kalau passive income reduce rate yang berlaku tuh ada tarif pajak yang disepakati. Contoh, kalau reduce rate antara Indonesia dengan Thailand disepakati di angka 15%. Ya udah, jadi nanti kalian tuh akan ngitung pajak ketika dengan menggunakan tarif dalam treaty yaitu untuk reduce rate aja, sisanya nggak akan ada tarifnya. Kalau dalam mata kuliah ini, kalian cuma disuruh ngitung, oke, negara mana yang berhak memajaki, kemudian aspek-aspek lainnya. Jadi sifatnya kebanyakan kualitatif. Kecuali kalau untuk yang passive income, nanti kalian selain kualitatif akan diminta untuk ngitung, oke, berapa pajaknya, dan itu tarifnya sudah ada di dalam tax treaty. Sampai sini teman-teman, ada yang bingung nggak? Kalau untuk yang poin ini, aku mau kalau yang bingung angkat tangan karena ini akan menjadi bekal kalian untuk setengah semester ke depan sih. Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung, aku akan mengulanginya karena this is very important. Ada yang bingung boleh raise hand teman-teman. All clear? Semua jelas? Sekarang, aku bertanya, apa yang harus bagaimana aspek pemajakan kalau tidak ada treaty? Maka berlaku undang-undang domestik, Yaitu yaitu undang-undang PPH, PPH pasal pasal 26. 26, exactly. Udah kalau nggak ada treaty, langsung aja potong PPH 26. Oke, clear? Kalau ada treaty, apa yang harus dilakukan? Gunain ketentuan yang ada di treaty. Bagaimana cara menggunakan ketentuan dalam treaty? Kita harus pisahkan dulu apa jenis penghasilannya kan? Oke, kalau udah ketahuan jenis penghasilannya apa, gimana, Delay? Kalau dia active income harus gimana? Kalau dia passive income harus gimana? Oh, kalau yang tadi, kalau di active income itu ditentuin negara mana yang berhak memajaki. Iya. Kalau dia pasif? Kalau dia pasif yang tadi disepakati tarif barunya. Oke. Jadi teman-teman kalau aku ulangin apa yang dirasakan benar. Kalau tidak ada treaty PPH 26. Oke. Kalau ada treaty, gunakan ketentuan treaty. Cara menggunakan ketentuan treaty seperti apa? Lihat apakah dia active income atau passive income. Kalau active income, maka akan ada pembagian hak pemajakan atau ada pembagian taxing right. Kalau dia passive income, maka akan berlaku reduce rate, yaitu tarif baru yang disepakati kedua negara. Sampai di sini bisa dipahami? Ini masih butuh? Ada yang mau screenshot? Sebelum aku stop share yang ini. Septa, bingung nggak? Bingung nggak? Nggak ada suaranya lagi. Steffi bisa? Ya, Mas. Kanaya? Ezekiel bisa?
Bisa, Mas. Arkan, all good? All good, Mas. Nanda? Iya, Mas. Kayla? Bisa, Mas. Oke. Sip. Itu poin yang paling penting yang harus jadi bekal kalian selama setengah semester ini. Karena setengah semester ini kalian akan belajar tentang active income. Oke? Yang ini masih dibutuhkan. Lihat. Udah. Aku stop share di sini. Oke. Sampai dengan materi yang sekarang, boleh nggak di-review? Apa sih yang udah kita pelajarin hari ini, teman-teman? Siapa aja boleh? Oke, ada yang mau review apa yang udah kita pelajarin hari ini? Anjir berantem yuk, diem-dieman anjir, ngapain anjir kayak nggak akrab. Saya boleh deh, Mas. Boleh Tasya, silakan. Tadi di awal kita belajar tentang yang treaty engagement. Itu tentang treaty itu ada perjanjian yang bilateral sama multilateral. Terus juga treaty itu dibentuk melalui 8 steps. Mulai dari tadi initial contact, negotiation, initialing, signing, ratification, entry into force, terus effective date, terus juga termination yang terakhir. Terus juga kita belajar treaty itu ada 2 model, yaitu ada UN model sama OECD model. Gitu. Terus untuk negara berkembang dengan negara maju itu disarankan untuk pakai yang UN model. Terus yang masing-masing pasal di treaty itu udah ada sectionnya masing-masing gitu. Terus kita juga tadi dikasih tips untuk cara membaca treaty dengan mudah. Tuh, terus treaty itu sifatnya lex specialis, derogate lagi generalis. Artinya ketentuan yang bersifat khusus mengalahkan ketentuan yang bersifat umum. Terus juga tadi kita belajar kalau misalkan penghasilan itu ada 2, yaitu active income sama passive income. Terus kalau yang active income itu berlakunya taxing right, di mana cara pemajakannya itu dilihat dan akan ditentukan itu negara mana yang berhak memajakinya. Terus kalau misalkan yang passive income itu berlaku reduced rate, mana itu akan adanya disepakati tarif baru gitu. Gitu ya. Oke, thank you Tasya. Ada yang ingin berpendapat atau ingin menambahkan, teman-teman? Nggak ada. Tuh, Cukup, Mas. Aku penasaran deh, kenapa sih kalau orang ditanya kayak, ini bisa kayak, karena nadanya kayak gini, bisa Mas, aman Mas, kenapa sih harus kayak gitu ya? Nadanya kayak template semua angkatan anjir, kayak aku bingung kenapa kayak gitu. Gitu. Oke, ada yang mau menambahkan apa yang Tasya sampaikan? Mungkin yang tadi sih Mas, yang cara membaca treaty kali Mas ya. Kan tadi kata Mas ini kan penting banget gitu kan. Dan biasanya soal PI itu contoh kasusnya itu Indonesia sebagai negara sumbernya kan. Jadi kalau misalnya itu tinggal lihat aja kayak tadi kan ada contracting state-nya itu tinggal diganti negara lawan, contohnya kayak Cina yang tadi kita lagi bahas. Di kata contracting state-nya diganti China, terus untuk kata yang di other contracting state-nya itu diganti dari negara sumbernya atau Indonesia tadi. Cara bacanya kayak gitu sih Mas. Oke, nice. Terima kasih Derai, terima kasih Tasya. Ada lagi yang mau menambahkan teman-teman apa yang udah kita pelajarin?
Tuh. Kenapa sih kok bisa ada double taxations? Saya nyoba jawab deh, Mas. Boleh, silakan. Tadi karena cross border transaction. Ya, oke. Kenapa dengan cross-border transactions? Ya, oke. Kalau ada transaksi cross border, kenapa, Aska? Kenapa kok bisa tiba-tiba nih ada nih gitu si double taxations gitu? Jadi karena ada yang negara itu ya, Mas, negara domisil sama negara sumber. Mm-mm. Ya, transaksi antara kedua itu. Oh, oke. Nice point. Ada yang mau nambahkan, teman-teman? Kenapa sih kok bisa ada double taxation? Makasih, Aska. Anyway. Kenapa sih kok bisa ada double taxations? Ada yang bisa membantu menambahkan? Saya mau coba jawab, Mas. Boleh sekali. Penyebab double taxation itu ada yang karena residen. Jadi misalnya ada orang yang di luar negeri itu dia udah, misalnya kayak di Singapura, misalnya batasnya 90 hari, terus dia udah kayak 95 hari. Sedangkan dia masih warga negara Indonesia. Jadinya dia bisa dikenakan pajak di Singapura sama di Indonesia. Terus ada yang kayak source of income-nya gitu. Jadi misalnya dia di Singapura gajinya $1.000, terus di sana dikenain tax, tapi di Indonesia dia perlu tetap lapor pajaknya. Jadi kayak satu objek yang sama dipajakin 2 kali. Itu, Mas. Oke, nice. Terima kasih. eh untuk jawabannya itu jawaban yang baik juga, sangat baik malah. Tetapi teman-teman, aku mau emphasize satu, eh, latar belakang kenapa adanya double taxations, ini untuk jawaban di level anak fiskal, ini lebih historis. Filosofinya adalah tadi, setiap negara itu berhak menentukan sendiri jurisdiksi pemajakannya, atau berhak menentukan sendiri hukum pajaknya masing-masing. Sehingga adanya kesamaan pemungutan pajak itu yang membuat adanya double taxation atas satu objek yang sama dipajakin 2 kali. Karena apa ya? Memang hukum pajaknya tidak diatur untuk seragam karena masing-masing negara memiliki hak untuk menentukan sendiri yurisdiksi pemajakan. Tapi apa yang kalian sampaikan tadi itu benar gitu. Tapi aku hanya menambahkan alasan yang lebih konseptualnya kenapa kok bisa ada ada double taxation seperti itu. Oke, tadi masih ingat 8 step pembentukan P3B? 1, Proses komunikasi. Kontak. bahasa Inggrisnya, Contact. initial contact. 2, Initial contact. Negotiation. negotiations. 3, Initialing. initialing. 4, Signing. 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 5, Ratification. ratifications. 6, Entry into Entry force. into force. entry into force. 7, Effective date. Ratification. 8. Termination. Termination. Oke, ratification itu apa? Masih ingat? Dilakukan di depan legislatif. Itu di negara Kalau di lain. luar Indonesia. Iya, Kalau betul. di Kalau di Indonesia, kalau Indonesia tidak perlu disahkan di DPR-nya. itu menurut ketentuan di mana? Di Di pasal Perpres. 11. No, yang membuat Pasal 11 tidak perlu Undang-Undang untuk disahkan sama legislatif adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang pajak internasional, tepatnya di pasal 11 ayat 1. Oke, itu yang membuat Indonesia tidak perlu untuk mengesahkan tax treaty sebagai perjanjian internasional di depan oleh si legislatif, tapi cuma perlu menerbitkan Perpres. Oke, tadi apa bedanya entry into force dengan effective date? Kan entry into force itu bahasa Indonesia adalah tahap pemberlakuan kan? Kalau entry into force itu dirancangnya effective date-nya itu kapan? Kalau misalkan effective date-nya itu kayak tanggal implementasinya gitu. Ya, kalau betul sekali entry into force itu cuma dikasih tahu, oke, ini berlaku sejak kapan,
Tapi effective date itu adalah saat benar-benar di mana ketentuan dalam treaty itu diterapkan kayak gitu loh. Implementasi sih bahasa bahasa ininya. Kalian tuh udah ngambil ini nggak sih mata kuliah tentang kebijakan pajak ada nggak? Udah ngambil belum? Semester ini atau belum? Lagi ngambil, Mas. Oh ya, kan kalau misalnya kan belajar tentang tahap agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi itu kan. Lah, si effective date ini adalah implementasi penerapannya gitu. Itu yang membedakan antara si entry into force dengan si effective dates. Oke. So far ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan? Atau ada yang perlu dikonfirmasi atau ada yang mau disampaikan? All good? Oke, ada komplain untuk pertemuan pertama kita? Biar aku tahu selera belajar kalian nanti buat kita ketemu after UTS. Karena after UTS kita akan masuk ke chapter-chapter yang memang bener-bener per jenis pajak. Aku kalau nggak salah dapatnya adalah passive income. Aku dapatnya immovable property, capital gain. Kemudian, wah, aku dapat agak berat juga exemptions dan lain-lain, metode pengendalian pajak berganda sama penyelesaian sengketa pajak internasional. Itu aku ngajar itu. Sampai sini ada komplain nggak tentang cara ngajar aku? Biar aku tahu selera belajar kalian tuh kayak gimana. Aman banget, Mas. Aman Satu banget, aman. aman banget. Yang satu aman, nggak tahu yang lain. Oke, Tasya yang aman, yang lain gimana? Aman banget juga, Mas. Oke. Nanti kalau ada yang kalian nggak ngerti, kalian kasih tahu aku aja. Karena di sini tugas aku tuh adalah memfasilitasi kalian gitu. Kayak mungkin metode ngajar aku agak agak kuno karena aku pakainya ceramah kan, one way kan, bukan bukan bener-bener kayak discussion problem based gitu. Tapi I think ini sangat penting untuk PI 1 dan basic sih, apalagi pertemuan di awal gitu karena kalian harus dapetin ini. Kayak percayalah ke depannya itu akan selalu kepake sisi PI ini. Karena nggak ada satupun transaksi atau perusahaan yang dia mau transaksinya itu stay national gitu loh. Pasti semua perusahaan itu pasti mau mereka akan pergi transaksinya itu global transactions gitu loh. Kayak mereka mau go international semua gitu. Jadi pasti si PI ini akan selalu kepake gitu loh. Terlepas dari ada transfer pricing dan yang lain, yang penting si PI ini akan kepake dulu gitu. Gitu guys. Oke, ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada yang mau tanyain, aku boleh minta tolong nggak Zahra untuk screenshot? Mungkin boleh di stop recording dulu.